Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Romar Basisiti. Saya mengampu mata kuliah fisika di program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar 1 dengan kode mata kuliah PKS 105. Berbobot 2 SKS ditujukan untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Fisika Dasar 1 membahas konsep-konsep dasar mekanika, fluida, getaran, gelombang, kalor, dan energi berdasarkan hukum-hukum fisika yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi keterampilan khusus dalam memanfaatkan hukum-hukum mekanika, fluida, getaran, gelombang, beserta kalor dan energi berdasarkan hukum-hukum fisika yang berlaku yang telah tertuang dalam RPS dan validasi oleh Ketua Program Studi. Untuk pertemuan yang akan disampaikan pada video ini yaitu pertemuan ketiga dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep gerak benda tanpa memperhitungkan penyebabnya dalam 2 dan 3 dimensi. Materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah membahas gerak 1 dimensi, gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan GLBB, serta gerak jatuh bebas. Pada pertemuan ini, konsep tersebut diterapkan pada gerak 2 dan 3 dimensi, yaitu gerak proyektil mencakup perhitungan jarak terjauh dan ketinggian maksimum yang dicapai sebuah benda. Proses pembelajaran pada pertemuan ini dilakukan secara luring atau tatap muka dalam metode pembelajaran kooperatif serta pemberian tugas struktur untuk mendukung pemahaman mahasiswa secara mandiri. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku Basic Physics karya Halliday Resnick, Physics for Science and Engineering karya Tipler, serta beberapa sumber pustaka lain yang relevan dengan topik fisika dasar. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar 1 pertemuan 3 dengan materi gerak 2 dan 3 dimensi, yaitu gerak proyektil. Mari kita simak. Terima kasih. Jadi itu yang tanpa kecepatan akhir. Di sini hanya ada data X atau di sini representasinya menjadi H. Kemudian di sini ada V0 X, kecepatan awal dikalikan waktu. Waktunya, bentuknya kita tuliskan sebagai TK, lalu kita kurangkan karena akselerasinya menggunakan gravitasi, kurangi setengah dikalikan gravitasi dikalikan waktu kuadrat. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa di sini dari 2 suku ini yang ada di luar kanan, suku pertama, suku kedua ini seolah seperti ini 1, ini setengah. Sehingga 1 dikurangi setengah itu menjadi setengah ya. Setengah dari apa? Setengah dari variabel yang ada. Berarti di sini kan variabelnya V sama V, berarti V kuadrat, sin juga dengan sin kuadrat F, lalu ada itu.
Untuk menemukan jarak terjauh, kalau menentukan jarak terjauh, maka yang kita acu itu kan sesuai dengan komponen. Kalau yang ketinggian maksimum ini komponen vertikal, sedangkan untuk yang jarak maksimum itu adalah komponen horizontalnya. Karena komponen horizontal dia tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kecepatannya kan tetap. Karena kecepatannya tetap, yang kita tentukan di sini untuk menentukan jarak terjauh kita menggunakan persamaan apa? Kalau persamaannya tetap GLB yang biasa. Atau di sini jangan bingung ya, kalau bisa menentukan sesuatu ini seperti yang saya tampilkan di awal, S sama dengan V dikalikan T. S sama dengan V dikalikan T. Terus kita masukkan bentuk kecepatan dan bentuk waktunya. Kalau kecepatan kita ambil yang sesuai komponen horizontalnya. Dimana kalau horizontal kita pakainya, sehingga di sini V cos theta dikalikan 2TA. 2TA-nya sudah kita tentukan, maka kita masukkan untuk nilai 2TA. Kita dapatkan persamaan yang panjang ini dan kita selesaikan dengan menggunakan trigonometri kita, di mana kalau ada sin dan cos itu sebenarnya dari pola grafiknya identik dengan trigonometri, bentuk trigonometri yang lainnya. Dan dimaksud identik di sini, sin 2 theta itu identik dengan 2, ini 2 yang sudah ada, sin cos. Jadi 2 sin cos itu kita bisa tuliskan menjadi sin 2 theta. Sehingga persamaan untuk jarak terjauhnya kita dapatkan S sama dengan V kuadrat, kita tuliskan trigonometri yang sin 2 theta terus dibagi dengan kita telah mereview pertemuan sebelumnya atau pertemuan kemarin. Kita akan masuk ke contoh soal dan penerapannya. Saya akan masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi pada contoh soal ini saya akan ambil langsung persis dari buku yang pernah saya ketika ada untuk referensinya. Jadi kalau misalnya tampilan ini adalah materi kita masuk di bab 4 gerak 2 dimensi. Bukunya dulu pasti sudah pernah Anda terima karena pernah saya share. Nah di sini di gerak 2 dimensi salah satunya tadi materi gerak proyektil, dan untuk mendapatkan persamaan-persamaannya Anda sudah tahu. Intinya tidak ada perumusan yang tiba-tiba muncul di sini, turun dan berapa. Mau ambil ini dulu, dimana dan ini enggak apa sudutnya diberikan 20 derajat dan kemudian kecepatan awalnya 11, yaitu akan memperoleh jarak lompatan sejauh berapa meter. Ingat, karena jarak terjauh ini penyelesaian menggunakan persamaan GLB ataupun GLB. Karena jarak terjauh jadi menggunakan GLB di sini ya. GLB kecepatan di sini kan XF atau posisi final. Kalau di buku yang namanya final yang jarak terjauh, kalau yang tertinggi itu A, yang terjauh itu dituliskan B biasanya. Nah, makanya di sini dituliskan XB. XF, X final itu sama dengan XB, sama dengan, nah ini perumusan GLB-nya turun. Kecepatan dikalikan waktu. Kecepatan sama waktunya kita cek dulu. Kalau kecepatan apakah sudah diberikan? Kecepatan sudah diberikan dengan konsekuensi karena dia itu melontar ada sudutnya terhadap
horizontal sudutnya berapa tadi 20 ya, maka kecepatannya yang 11 dikalikan dengan konsekuensi dari sudutnya karena horizontal menggunakan cos 20. Yang belum kita dapatkan di sana apa? Waktunya belum. Maka TB itu masih belum kita tahu. Sekarang untuk memperoleh TB, kita harus menggunakan persamaan apa? Untuk memperoleh TB, kita bisa menggunakan persamaan DLTB yang tipe atau model kedua yang tanpa kecepatan akhir atau yang pakai delta X. Nah, kita pastikan ya untuk kecepatan, untuk kita menentukan waktu maksudnya, untuk kita menentukan dari waktu ini. Untuk kita menentukan waktu, maaf, saya ingin koreksi. Kita pakai persamaan GLBB pertama atau yang kedua? Kalau Anda melihat ini, kita pakai yang pertama atau kedua? Yang tanpa delta X atau jarak, atau yang tanpa kecepatan akhir. Intinya dari kasus McPowell, kita kan ingin menentukan posisi akhir, cuman waktunya ini belum kita ketahui. Si McPowell ini lompat, ketika dia melompat kemudian mendarat, waktu yang dibutuhkan untuk dia melompat kita belum ketahui. Dan kita tentukan di mana untuk menentukan waktunya. Untuk menentukan waktu, sebenarnya kalau untuk menentukan waktu, saya balik ke slide ini ya. Untuk menentukan waktu, kita sudah menggunakan DLTB. Untuk menentukan waktu, kita bisa pakai persamaan DLTB 1 ataupun yang DLTB 2. Tapi kita tidak mungkin menggunakan persamaan DLTB yang terakhir karena di sini tidak ada waktunya. Nah, untuk menentukan waktu, Anda akan menggunakan persamaan ini atau persamaannya ini. Yang pertama ya. Karena di persamaan pertama, nanti kalau menggunakan gravitasi itu juga skemanya sama, karena gravitasi arahnya ke bawah, akselerasinya diubah jadi gravitasi dengan konsekuensi arah sehingga menjadi negatif. Nah, langsung ke slide tadi. Kita gunakan persamaan GLBB yang pertama. Persamaan GLBB yang pertama sama dengan kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal kalau pakai gravitasi minus gt. Gravitasi dikalikan waktu. Kita pakai persamaan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal minus g dikalikan t. Kita masukkan nilai-nilainya. Sekali lagi, untuk kecepatan akhir yang kita acu di sini, itu tidak langsung mengarah ke TB. Kalau TB itu waktu yang diperlukan dia sampai ke posisi mana? Posisi jarak terjauh. Tapi untuk mendapatkan waktu pada posisi jarak terjauh, kita tentukan dulu waktu pada posisi titik tertingginya. Untuk mendapatkan titik tertinggi, kita pakai persamaan DLTB 1, di mana ketika pada titik tertinggi, kecepatan komponen Y atau komponen vertikalnya itu sama dengan 0. Berarti kita sudah temukan kecepatan akhir pada titik tertingginya itu sama dengan 0. Sama dengan VI sin theta. VI atau V inisialnya sudah kita delta X sama dengan V0T
Kalau kondisi dari percepatan biasa itu plus setengah AT kuadrat. Tapi kalau ini gravitasi, karena gravitasi menjadi minus setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai, sepertinya sudah dapat semuanya. P inisial 11, sin theta-nya 20, kemudian dikalikan TK. Nah, TK ini yang ingin kita cari. Kalau ada tindakan luas, yang negatif ini kita tindak luas jadi positif, kemudian berikutnya apa? 9,8-nya kita bagikan di bawah ini, dibagi dengan hasil perkalian dari 11 dikalikan sin 20, maka akan kita temukan 0,384. Nah, cuman untuk perhitungan kalkulator yang Mike Powell dapatkan ketika dia melompat dengan kecepatan awal 11 meter per second dan suhu 20 derajat adalah 0,72 derajat. Nah, yang ingin saya berikan ke Anda sekarang, mencoba hitung lagi persoalan ini. Namun Anda jangan menggunakan GLB dan GLB, melainkan Anda langsung menggunakan perhitungan yang ini. Tadi kan yang ditanyakan jarak terjauh, nanti Anda pakai ini. Terus yang ditanyakan berikutnya apa? Ketinggian maksimum Anda nanti pakai ini. Coba, nggak perlu pakai GLB lagi, tapi langsung masukkan nilai-nilainya. Nanti kita cross check hasilnya sama apa beda. Coba dihitung ulang ya. Ini berarti yang saya tampilkan yang ini aja. Yang saya tampilkan slide ini. Intinya kecepatan awalnya 11, sudutnya berapa tadi? 20. Gravitasinya kita pakai 9,8. Ingat, kalau kita menggunakan perumusan ini, kita nggak perlu mengacu gravitasinya itu sebagai minus. Karena dari awal menemukan persamaan, gravitasinya sudah dianggap minus. Jadi di sini langsung ditulis gravitasinya positif 9,1. Nanti kita bandingkan dengan menggunakan GLB, GLBD dan persamaan langsung dari perumusan gravitasi. Hasilnya sudah selesai, sudah semua. Contoh di persoalan 45 tadi ada enggak? Ada yang enggak memiliki variabel, yang bangunannya. Ini yang enggak memiliki variabel. Cuma minus 45, hanya minus 45. Sedangkan di sini, ini tanpa kita jawabkan dulu satuannya ya. Di sini kan berarti minus 45 sama dengan 10T minus setengah 9,8 T kuadrat. Jadi kita pindah-pindah ruasnya dulu, mungkin agar persamaannya menjadi lebih mudah kita terapkan ke persamaan kuadrat atau rumus ABC lagi. Karena untuk menyelesaikan rumus ABC, X12, maka kalau ada X12 artinya apa? Kalau Anda menghitung ini, nanti akan ada dua jawaban. Ada yang X1, ada yang X2. Lihatnya dari mana? Ini. Nanti ada satu cara Anda menggunakan positifnya saja, satu cara menggunakan negatif. Nanti kita ambil yang hasilnya positif itu yang mana? Makanya di sini X12. Tapi kita perlu selesaikan dulu ABC-nya itu berapa nih kalau di permasalahan derajat tadi. Untuk
ABC-nya ini saya tulis tanpa satuannya dulu, tapi minus 45 tanpa variabel sama dengan yang pakai variabel dengan pangkat 1 adalah 10P, terus minus setengah 9,8 P kuadrat. Agar lebih memudahkan, setengah dikalikan 9,8 itu berapa? 9,8 untuk 2 4,9. Ya, saya tuliskan 4,9 dan saya tuliskan sekaligus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Salah satu ruas sama dengan 0. Salah satu ruas sama dengan 0. Jadi untuk lebih mudah, ini ruas kiri saya buat 0, nanti 45-nya saya geser ke ruas kanan. Dan untuk lebih memudahkan, saya akan tuliskan yang pangkatnya lebih tinggi, saya tuliskan di suku pertama. Jadi di sini negatif 4,9 P kuadrat. Terus saya tuliskan berikutnya positif 10 P. Terus saya tuliskan lagi minus 45, saya tidak luas dari kiri ke kanan menjadi positif 40. Anda sudah temukan A-nya berapa kali? B-nya berapa? C-nya berapa? A-nya minusnya itu 4,9. B-nya 10. C-nya 40. Sekarang Anda hitung, nanti akan ada dua jawaban. Informasikan ke saya, Pak, pakainya yang positif atau yang negatif untuk mendapatkan hasil 4,2. Baik ya, ini rumus kuadrat. Jadi kelihatannya belajarnya cuma fisika, teori, tapi ada kelainannya, ada hubungan. Memang fisika ini terlalu filosofis dibandingkan ilmu alam yang lain. Kalau semisal kecepatan si McPowell itu dipercepat, dia mampu sebelum lompat itu di 15 saja, maka dia akan menempuh lompatan yang lebih jauh, mungkin 11 meternya atau 9 meternya lompat itu karena kecepatan awalnya lebih jauh. Namun kalau kita kembalikan ke 11, sudutnya kita tambahkan ya di 25, maka kecepatan McPowell itu masih naik. Tapi kalau sudutnya masih tetap kita naikkan di 30, masih naik terus, kita naikkan lagi di 40. Lihat nanti kita lihat dari perbedaannya. Nah, 50 dan jadi sudut ini mempengaruhi. Kalau 60 malah dia nggak optimal. Gitu. Kalau dia mendekati 10, yang tadinya 20 kita buat 10. Jadi itu. Terus untuk gerak proyektil ini itu mempengaruhi ke lintasan. Artinya kalau rumus yang sama dengan titik tertinggi sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat theta dibagi 2G, itu bisa Anda gunakan kalau lintasannya seperti yang di bawah ini. Tapi kalau lintasannya seperti ini,
dia tidak memenuhi syarat. Karena untuk jarak terjauh dan titik tertinggi itu bisa terjadi kalau apa? Dia itu memiliki awalan dan akhiran itu yang sama. Tapi kalau dia tidak memiliki awalan dan akhiran yang sama, Anda nggak mau menyelesaikan menggunakan persamaan GMP itu. Jadi itu beda. Di sini kalau misal saya ganti nggak pakai karakter. Kalau gravitasi dari ini saya coba ya. Yang ini saya coba, ini semisal bolanya saya ulangi dari awal. Nah, oke. Isinya 45, kecepatan awal saya buat 16. Nanti saya buat seperti itu. Lalu yang ke ini output Anda bisa membedakan kalau semisal bolanya ini masanya saya tambah yang terjadi apa? Kalau diameter dari ini kan football itu tak kira ini ya sepak bola, ternyata footballnya Amerika kan lebih ke arah American football. Itu juga. Ini lintasannya pasti seperti ini. Kalau semisal 50, ini saya kurangi menjadi 12. Diameter awal kan 0,1. Saya tambahkan dulu nih. Nah itu kalau masuk di diameter yang lebih tinggi, ada apa yang terjadi? 0,50. Nah lintasannya sama. Ini kanan gol. Mungkin yang biasa, nah yang macamnya lintasannya tetap sama. Jadi Newton itu yang menemukan, yang menjembatani dari GLBT. Ini penerapan terakhir GLBT itu gerak proyektil. Kalau menggunakan massa caranya gimana? Pada tahun 1400 itu ada orang yang menemukan itu Newton dan sampai sekarang masih digunakan hasil temuan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar dari Newton. Kita akan belajar mulai mengenai hitungan massa. Karena sebelumnya itu tanpa massa, batu dilemparkan, bola dijatuhkan itu nggak peduli massanya berapa. Tapi kalau itu sampai Newton masuk ke gaya itu diperdulikan massanya itu berapa benda. Itu dari saya. Terima kasih atas pertunjukan pagi hari ini.